Selamat sore teman-teman semuanya. Mana suaranya? Nggak ada nih. Wih, ramai mas, ramai. Ramai banget nih. Kali ini kita akan membahas, temanya agak apa ya? Agak penuh dengan wawasan. Kalau teman-teman kesini nih, otomatis ada wawasan-wawasan yang bisa kalian dapat. Jadi buat teman-teman yang udah hadir di sini, otomatis nggak rugi deh. Dan hari ini nggak cuma hari ini aja, Pak ya. Besok juga ada lagi ya. Ada lagi. Jadi kalian bisa datang 2 hari, hari ini sama besok. Kalau sekarang kita bahas tentang festival musik pariwisata. Iya, gue ngomongnya agak mendesak-desak, biar keren ya. Oke, di samping gue ada Mas Chandra dari Raja Wali, Markom ya Mas ya, dan Bayu dari media Koloni Gigs. Nah kita mau bahas nih Mas tentang event musik dulu nih sebenarnya. Tapi sebelum itu, kemarin kita mungkin di sini ada teman-teman yang udah hadir di Prambanan Jazz Festival 2023. Gimana nih? Ada yang datang, ada yang hadir? Ada dong, pasti dong. Masa cuma 2 orang doang di sini? Nah, gimana? Rame nggak kemarin acaranya? Rame ya? Emang lo nonton sampai habis? Serius? Dia nontonnya di layar. Oh di layar. Oh iya, karena dia nggak bisa tengah-tengah. Di pojokan aja, di pojokan gitu ya. Nah, gimana Mas? Acara kemarin nih Mas. Kita ngebedah dulu deh tentang Prambanan Jazz Festival 2023 kemarin nih. Okay. Gila, rame banget ya. Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat sore semua. Oke, terima kasih Mas Ari. Ngomong tentang Prambanan Jazz, memang euforianya sampai sekarang masih kerasa banget ya. Jadi apalagi kami yang terlibat di acara yang extraordinary, yang banyak sekali magical surprise-nya dari tematik yang dibuat oleh tim kreatif kita. Ada Mas Catur juga salah satunya. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Catur. Ada tim Raja Wali Indonesia, tim kreatifnya yang benar-benar membuat tagline come true-nya gitu ya. Magical experience dan magical surprise dari semua kegiatan ini. Tenaga, pikiran, semua tim berpusat untuk ke 6 hari selama 2 pekan itu ya. 2 akhir pekan. Gila, 2 minggu Mas ya. Iya, ini juga sebenarnya iya enggak ya. Tapi akhirnya anak saya sampai nginep Mas 2 minggu. Tuh. Udah kayak ini candi bukan? Iya kayak candi, jaga candi. Udah kayak Arca. Iya, lanjut. Jadi emang kalau ngomongin tentang Prambanan Jazz itu identik sama satu landmark yang memang nggak bisa dilupakan ya, dengan candinya itu sendiri. Dan memang yang kita bawa ke Candi Prambanan itu nggak hanya konser musiknya, tetapi experience setiap orang itu akan terkesan selama cukup lama gitu kan. Momen-momen saat mereka datang terus kemudian sampai pulang. Dan kami pun juga secara tim kadang juga kalau udah ngomongin ngomongin guyonannya di hari Selasa setelah selesai, mana nih uploadannya nggak ada gitu. Jadi kebayang-kebayang kayak Mas waktu kemarin saat kita di lapangan ya ngomongin gitu. Alhamdulillah sukses dengan penonton yang memang sebenarnya nggak bisa kita maksimalkan. Kalau dulu di tahun 2019 sudah tercatat ada 45.000 penonton selama 3 hari itu. Dan kalau kemarin itu kalau 45.000 itu berarti kan sehari ada 15.000 penonton ya, karena panggungnya ada 2. Kemudian kalau kemarin hanya ada di 1 panggung, dan itu memang kapasitasnya memang tidak bisa semaksimal sebelumnya karena memang ada beberapa regulasi dari pemilik tempatnya ya, dari PT TWC dan juga dari Balai Konservasi, bahwa memang jarak harus dijauhkan lagi dari pagar. Otomatis penontonnya juga nggak bisa semaksimal dulu, tapi mensiasati itu kita nggak bisa kalau untuk membuat penonton itu tetap bisa nonton Prambanan Jazz yang tadinya 3 hari kita buat 6 hari. 6 hari ya? 6 hari gitu. Perbedaan kesulitannya sebagai promotor gimana sih Mas? Tahun lalu sampai sekarang. Iya, kalau itu beda di mana itu? Ngomongin tahun lalu
perbedaannya jelas ya. Tahun lalu itu kan kita duduk semua ya. Kita duduk, penontonnya pada duduk semua. Kalau tahun ini penontonnya udah berdiri dan ada juga fasilitas yang duduk seperti itu untuk kelas VIP-nya. Jadi tentang kalau kesulitan lebih kepada nge-grab market yang lebih luas lagi gitu kan. Ada yang kau mendang-mending kayak itu, tuh. Mending yang murah tapi kok belakang gitu kan. Mau yang mahal tapi nggak ada duitnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nge-grab semua kalangan supaya bisa nonton sesuai dengan budgetnya masing-masing seperti itu. Oh gitu ya. Ya emang seru banget sih, maksudnya kayak nggak cuma nonton konser, tapi banyak hal experience yang kita dapetin di sana gitu. Iya betul. Ya kan kayak contohnya gue nih mas ya, pas datang ke Prambanan Jazz 2022, gue sempat nanya beberapa penonton gitu, kenapa lu datang ke Prambanan Jazz? Siapa sih yang menonton? Kalau musisi doang kan, di mana-mana juga lu bisa nonton gitu. Gue tuh nggak cuma nonton konser di sini. Banyak banget tempat yang bisa gue bisa narsis, gue bisa jajan atau mungkin segala macam kayak gitu loh. Nah sebenarnya balik lagi ke event musik. Sekarang event musik itu bukan sekedar hanya kita nonton konser band atau mungkin musisi kali mas ya. Banyak banget yang bisa kita nikmatin kayak gitu mas. Nah gue pengen nanya nih mas, kayak misalkan membuat sebuah event, Mas Chandra sendiri nih sebenarnya bisa join di Raja Wali itu dari kapan sih mas? Dan bisa terlibat dalam sebuah event besar-besar kayak gitu, gimana ceritanya mas? Boleh dong di sharing? Sebenarnya ada satu kisah Cek. Wih, boleh dong. Once upon a time. Dicatat nih. Ini ada satu kisah lucu sih ketika aku ada di Raja Wali Indonesia, sebenarnya ke Raja Wali Indonesianya. Jadi di tahun 2017 itu aku pernah datang ke sebuah event namanya Mocosik Festival gitu. Mocosik. Nah, waktu itu masih jadi jurnalis. Waktu itu masih jadi jurnalis di TV One waktu itu. Liputan di Mocosik Festival, lihat aktivitasnya, oh seru, dan ternyata oh behind the scene-nya ada teman-temanku juga gitu kan. Salah satunya direkturnya ada Mas Taufik Raharja, sekarang jadi CEO-nya Raja Wali Indonesia. Nah, aku di situ jadi liputan, terus kemudian melihat vibe-nya acara Raja Wali, oh seru ya gitu kan. Sebenarnya untuk nonton konser itu bukan kebiasaanku menikmati konser musik ya, tetapi karena liputan. Nah, jadi kedatang ke tempat acara musik itu karena liputan. Jadi untuk menikmati konser musik waktu itu belum ada vibe-nya nonton konser musik. Tapi akhirnya begitu lihat acara Mocosik Festival, di mana itu ada message-nya, kolaborasi antara literasi dan musik itu juga menjadi sesuatu yang ini ada konser musik tapi masuknya cuman beli buku gitu kan. Nah ini salah satu hal yang unik gitu kan. Sebagai jurnalis itu bisa jadi satu angle untuk menulis sebuah berita ya. Nah kemudian di situ selang berapa lama aku kan sakit nih, opnam di rumah sakit. Dan kebetulan di saat aku lagi sakit itu si Mas Taufik ini jenguk. Nah di rumah sakit dia bilang, Chan kamu habis ini mau ada kegiatan apa lagi nih? Kan waktu itu aku resign dari TV One. Oh belum ada, kamu ikut aku dong gitu kan. Ngapain mas? Dah ikut aja. Yakin mas di Raja Wali? Gila keren banget loh mas gitu kan. Aku gak berani aku gitu, dah ikut aja ntar pasti kamu bakal bisa. Lah aku ngapain? Dah ikut aja gitu. Jadi belum dikasih tahu job desk-nya apa waktu itu. Suruh ikut aja gitu kan. Oh yaudah aku ikut, terus kemudian ditemukan sama tim yang lain. Itu tiba-tiba masuk di dunia bisnis. Business and development, di mana divisi itu belum ada yang mengolah, belum ada yang mengelola lebih tepatnya seperti itu. Dan akhirnya saya dan tim ini membuat sebuah konsep seperti apa sih bisnis harus dikerjakan, seperti apa nih pasar kangen itu harus ditreatment, seperti apa nih tenan-tenan itu bisa teredukasi dengan edisi gitu kan, edukasi dengan QRIS. Kemudian bagaimana tim sponsorship ini bisa blending sama tim bisnis juga, exposure di venue itu bisa terlaksana secara baik. Nah di situ akhirnya ketagihan dari ngomongin tentang bisnis kuliner, kemudian merchandising juga. Yang di situ jujur aku belum bisa namanya Corel, dan di situ mau nggak mau bisa Corel gitu gara-gara masuk di divisi bisnis. Belajar software juga. Belajar software juga di situ. Jadi mulai dari jujur li aku ada di kuliahnya jurusannya komunikasi, PR. Nyambi dikit sama broadcasting sama jurnalistik, tapi untuk advertising dan juga desain itu aku belum pernah. Dan di situ aku belajar di Raja Wali Indonesia. Kemudian di tahun 2017 masuk di divisi Business and Development. Terus kemudian di akhir 2017
Aku diajak ke event di Jakarta namanya Lalaland Music Fest, Lalaland live in concert seperti itu. Jadi di situ aku pegang hotline. Yang itu belum pernah aku lakukan juga, gimana sih handling komplain orang, dan di situ ngomongin bisnis terus tiba-tiba ngomongin hotline, dan ternyata di hotline itu diminta untuk jualan tiket juga. Diminta backup untuk jualan tiket ketika ada orang nanya gimana caranya bisa closing saat itu juga untuk beli tiket. Tanya, beli tiket. Nah, di situ udah jalan terus kemudian sampai pada akhirnya itu masih freelance, Mas. Masih freelance terus kemudian di tahun 2018 itu udah mulai ditawarin gimana, asik nggak di Raja Wali Indonesia? Oh asik. Nyaman nggak? Oh nyaman. Ya udah yuk gabung secara resmi gitu. Di tahun 2018 itu gabung secara resmi dan kemudian menghandle banyak event juga di Raja Wali Indonesia. Kalau nggak salah di tahun 2018 itu saya punya catatan datanya itu sebentar. Di 2018 itu ada 18 event yang tiba-tiba saya handle untuk di tim divisi bisnis. Kemudian di tahun 2019 itu ada 19 event dalam setahun. 19 event dalam setahun, kebayang dong itu ada banyak event yang berjejer-jejer, yang itu secara bisnis setiap event pasti punya formulasi yang beda-beda gitu. Setiap event punya formulasi beda-beda. Dan luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat Raja Wali Indonesia. Tepuk tangan dong buat Raja Wali. Gila. Ini Raja Wali Indonesia jujur sebagai tempat kawah candra di muka, catat nama saya sendiri, untuk belajar, tempat untuk berkembang, bahwa ketika kita punya kemampuan untuk berkembang, nggak pelit sama ilmu, di situ kita akan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi gitu. Ketika saya pun juga ketika bersama dengan teman-teman internship dulu, waktu juga sempat pegang anak magang ya. Jadi jangan mengambil satu sisi nilai poin rupiah, tetapi satu pengalaman hidup yang kamu bisa dapatkan di sini itu, kamu diminta tolong untuk melakukan banyak hal itu, lakukan dengan sepenuh hati, karena di satu sisi banyak hal yang tiba-tiba aku diminta ini aku nggak bisa, tapi ketika dipaksakan untuk bisa, akhirnya bisa. Dan salah satu yang membanggakan lagi buat kami dari Raja Wali Indonesia, ada banyak sekali teman-teman intern itu yang mendapatkan value lebih di tempat lain, dihargai lebih oleh orang-orang di luar sana. Ada salah satu juga anak intern kita itu di Thailand, itu di event organizer juga, jadi di hire untuk bekerja di sana seperti itu. Itu yang salah satu pencapaian teman-teman intern. Ya memang Raja Wali Indonesia memang sebuah promotor yang memang selalu berkembang setiap tahunnya dengan kondisi ekonomi, kondisi musik, kondisi need-nya orang tiap tahun beda-beda ya. Naik, ada yang sudah mulai house event, dia akan jor-joran selalu ada di event A, B, C, D, E seperti itu. Dan akhirnya kami menemukan ada beberapa data bahwa loyalitas customer itu ada di Raja Wali Indonesia. Banyak orang yang suka event-event yang diselenggarakan oleh Raja Wali Indonesia, walaupun memang netizen itu juga banyak like and dislike-nya gitu ya. Tetap ada gitu kan. Tapi di satu sisi banyak yang melihat prosesnya Raja Wali Indonesia itu dari tahun ke tahun gitu dengan event yang kami selenggarakan seperti itu. Dan salah satunya juga di tengah gempuran kondisi pandemi kemarin ya, antusiasme orang juga alhamdulillah masih banyak yang percaya dengan Raja Wali Indonesia. Walaupun memang membuat sebuah kegiatan virtual itu nggak gampang juga menggrab orang beradaptasi dari nonton konser offline menjadi konser online seperti itu ya. Dan alhamdulillah sebelum pandemik berlangsung itu juga ada CEO-nya e-konser juga, ada Pak Ahmad Sobirin. Itu kita kasih tepuk tangan juga, dalam kondisi Raja Wali Indonesia tidak bisa menyelenggarakan sebuah event off air, e-konser channel itu secara rutin setiap bulan melakukan aktivitas eksplorasi kreativitas teman-teman di dunia broadcasting ya, di dunia konser tetapi secara virtual. Dan itu ada tim-tim hebat dari e-konser, kita kasih tepuan buat teman-teman e-konser channel. Ya, itu sangat luar biasa sekali.
ini yang kadang buat kami yang tim off air itu bingung ngapain ya pandemi kemarin gitu kan. Iya, karena Tapi ternyata ranahnya udah digital juga ya. iya gitu kan, akhirnya masuk digital, akhirnya kolaborasi antara Raja Wali Indonesia sama e-konser channel ini ngebuat beberapa activity, salah satunya Prambanan Jazz Online juga. Itu juga semua create by e-konser channel. Kami tim off air itu melaksanakan sebuah kegiatan off airnya, tim e-konser menyiapkan semua digitalnya. Itu jadi di tahun 2020 itu kita menyelenggarakan event secara 2 kali, secara online sama secara virtual. Jadi virtualnya juga 2 kali, dan memang nggak gampang ternyata ya Bun Tami ya, saat kita melakukan sebuah konser online ada satu kondisi kita melihat kita harus freeze selama beberapa menit karena saat saat live itu hujan deras, dan mau nggak mau di layar itu harus disampaikan bahwa kondisi real time itu sedang ada gangguan cuaca, dan penonton tetap stay menonton kita karena memang kondisinya itu di lapangan kita harus shutdown semua electrical, kemudian menaikkan kabel-kabel yang ada di kena genangan air itu, dan kemudian setelah beberapa saat kita jalan lagi. Dan kemudian kalau nggak salah Ardito juga jatuh ya waktu itu ya, kepleset. Sempat jatuh dan itu tetap show must go on walaupun dia hanya beberapa saat. Kemudian waktu yang paling seru dan viral itu adalah Yura Yunita. Saat hujan tim show itu benar-benar luar biasa, dan si Yuranya juga kooperatif dengan tendanya dipasang ke atas stage, dan Yura dengan tetap berpose, kamera tersorot ke Yura, dia mundur pelan supaya nggak kehujanan. Itu kalau lihat konsep aktivitas yang terjadi itu memang real time yang terjadi di tim seperti itu. Memang perjalanan Prambanan Jazz nggak semudah yang kita lihat kemarin sesukses seperti itu, tetapi banyak obstacle yang kita hadapi gitu, dan kita semua berproses di Prambanan Jazz Festival ini. Jadi yang mulai dari tidak boleh dilakukan, kemudian akhirnya dilakukan tapi secara online dan kemudian virtual. Kemudian di tahun 2021 pun juga kita di Sendratari Ramayana ya Bunda ya. Di Sendratari Ramayana tuh pun juga kita lakukan selama dua hari. Itu juga tanpa penonton. Jadi selama konser itu berlangsung, protokol kesehatan tetap kita lakukan. Protokol kesehatan tetap kita lakukan, mulai dari seluruh tim yang terlibat itu harus vaksin, harus menggunakan masker, hand sanitizer itu ada di mana-mana. Jadi emang selama 3 kali kegiatan itu kita sangat diawasi ketat oleh pihak-pihak terkait yang concern terhadap protokol kesehatan, dari dinas kesehatan, gugus tugas atau gugus COVID, pihak kepolisian gitu. Itu yang memang harus kita lakukan sebagai penyelenggara event yang memang di tahun 2022 itu luar biasa sekali perjuangan kami untuk membuat itu bisa terjadi event festival offline lagi seperti itu. Iya, 2022 ya. Iya, 2022. Yang masih pada pakai kursi-kursi. Iya betul, tahun lalu lebih tepatnya ya, 2022. Iya. Berarti untuk kita sebagai apa ya? Mungkin ada teman-teman di sini yang penonton yang pengen banget terlibat di industri event gitu. Modalnya nekat ya berarti ya? Enggak, bukan nekat. Maksudnya gini, apapun gue jalanin dulu experience-nya, nekat. Gue gak takut gitu. Kita modalnya bukan nekat, tapi tekad. Oh tekad, oke. Lebih ke tekad ya, lebih ke tekad. Lebih ke tekad. Ya, tekadnya kita bulat bahwa. Dan ada kemauan. Bener, bahwa memang event ini nggak bisa nekat-nekatan, tetapi harus dengan tekad yang bulat bahwa kita optimis acara ini bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Karena bedanya event promotor sama event organizer ini udah jelas ya, ketika event organizer dia kan mengikuti apa maunya dari klien. Yeah, nah, yeah. Sedangkan kalau event promotor ini kita ngikutin apa kata netizen, maunya netizen gimana, maunya kita gimana, kemudian maunya sponsor gimana, ini kita rangkum jadi satu, menjadi sebuah konsep yang memang kalau di event promotor itu sponsor harus ngikutin apa mau kita, konsep besar kita kayak gini, nggak bisa diatur-atur
Karena sponsornya juga banyak ya. Jadi konsep kita seperti ini ya mau nggak mau harus ngikut kita. Risetnya lebih lama berarti ya? Betul, Gitu ya? risetnya kita juga lebih lama karena kalau mau ngomongin tentang Prambanan Jazz perjalanan 9 tahun ini nggak sebentar, Iya, nggak iya, sebentar. Jadi sampai dengan sponsor itu kalau boleh dibilang sampai ngantri-ngantri. Sampai sponsor itu mengantri-ngantri karena ada juga sponsor yang memang masih ngelihat dulu ini cocok nggak ya sama brandku gitu kan. Sampai akhirnya oh cocok, akhirnya dia tap in di tahun berikutnya seperti itu. Oke. Kita bicara event musik nih. Yap. Nggak semua, bukan nggak semua, tapi kebanyakan saat ini banyak banget semua orang pun juga bisa bikin event. Iya. Ya kayak gampang aja gitu bikin. Sekarang udah ada yang namanya kayak gigs. Yap. Ya kan, ada yang namanya festival musik atau konser musik, konser tunggal kayak gitu. Bedanya apa sih mas? Sebenarnya dari yang biasa Raja Wali ciptain? Kalau Raja Wali Indonesia itu lebih ke konser tunggal. Biasanya kita konser tunggal, kemudian konser tour, kemudian konser festival seperti itu. Lebih banyak kita lakukan konser seperti itu. Selain kita mengerjakan konser-konser dari corporate ya. Seperti itu. Kita ada beberapa event yang kita kerjakan secara dari corporate. Tapi kalau ngomongin tentang festival dan gigs, jelas mungkin nanti kalau gigs bisa Mas Bayu yang bisa ngejelasinnya ya konsep gigsnya. Tapi kalau untuk festival sendiri memang atmosfer yang kita bangun dalam sebuah kegiatan itu nggak hanya konser dari penampil aja, tetapi ekosistem yang ada di sekitarnya itu kita pikirkan juga. Mulai kalau kita lihat di Prambanan Jazz Festival atau salah satunya juga ada Jogja Rokarta, itu penonton yang datang selama beberapa hari yang kita kerjakan itu bisa semuanya diselesaikan di situ. Jajan bisa ada di lokasi, buang hajat bisa dilakukan di lokasi, ibadah juga bisa dilakukan di lokasi, melakukan aktivitas selfie juga di lokasi, melakukan aktivitas selling branding dari sponsor juga bisa dilakukan di lokasi juga. Itu satu kesatuan ekosistem yang nggak bisa terlepas dari sebuah kegiatan festival seperti itu. Dan skalanya biasanya kalau festival itu lebih ke nasional seperti itu. Festival lebih skalanya ke nasional, bahwa artis-artis yang kita bawa memang itu lebih ke artis ibu kota, kemudian ada juga yang internasional seperti itu. Jadi kalau ngomongin tentang festival, kalau konser tunggal, nah jelas sih konser tunggal hanya ada satu artis utama. Nah walaupun ada pendamping-pendampingnya, pendamping kolaboratornya seperti itu. Dan biasanya kalau konser tunggal ini diselenggarakan di sebuah tempat atau landmark yang memang khusus untuk konsepnya dia seperti itu. Salah satunya adalah di Borobudur Symphony, itu kita pernah membawa Mariah Carey. Mariah Carey itu di sana memang bawa konsernya hanya untuk mendatangkan Mariah Carey. Walaupun sebelum dia perform ada performer pembukanya, seperti waktu itu kalau nggak salah ada Yura Yunita. Nah event di areanya juga kita konsepin seperti festival, ada facility yang kita berikan di area tersebut di Borobudurnya, ada kulinernya juga gitu. Nah biasanya kalau festival ini akan lebih banyak muncul itu kolaborasi kita dengan UMKM, salah satunya UMKM atau supporting area. Nah kalau dulu di Prambanan Jazz kita kolaborasinya dengan Pasar Kangen. Oke, kolaborasinya dengan UMKM Jogja Pasar Kangen, dan Pasar Kangen ini memang mereka yang sebagai operator pengelola UMKM yang ada di area Festival Prambanan Jazz seperti itu. Dan kita juga pernah berkolaborasi di Jogja Rokarta Festival itu dengan community food truck Jogja gitu kan. Kita ajak mereka untuk bersama-sama untuk mengangkat sebuah ekosistem festival itu tadi sendiri gitu ya. Kita juga pernah menggabungkan antara UMKM Pasar Kangen sama food truck, cuman ternyata memang ketika Prambanan Jazz ini cocoknya hanya di Pasar Kangen gitu kan. Kalau food truck itu kan terlalu modern, jadi orang kayak bias. Kita mau message-nya kemana nih? Karena kalau ngomongin tentang Prambanan Jazz Festival ini memang ranahnya kita pengen ke multiple effect atas aktivitas kita yang kita lakukan secara festival ya, UMKM yang ada seperti itu. Nah sedangkan kalau untuk yang food truck dulu kita lakukan akhirnya hanya di konser festival musik rock, di mana musik rock itu kan suka yang cepat gitu kan, suka yang langsung take away nggak terlalu banyak experience atau interaksi dengan pedagang. Kalau Pasar Kangen kan ada yang jual cendol,
ada yang jual tahu walik, pisang raksasa atau apalah kayak gitu. Itu ya macam-macam yang kita sajikan di sebuah konsep festival. Nah kalau konsep gigs mungkin Mas Bayu bisa. Iya Mas, menambah. gimana Mas? Kalau konser gigs sendiri gimana Mas? Apa perbedaannya konser gigs dengan festival? Oke, terima kasih. Karena band-band gigs juga main di festival. Iya. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama. Saya Bayu. Akhirnya ngomong juga. Iya. Udah mau tidur nih barusan. Jadi kebangun nih. Oke, kalau ngomongin gigs ya, perbedaan gigs dengan konser. Jadi kalau sebenarnya secara general sama soal pertunjukan ya pertunjukan musik juga gitu. Mungkin lebih ke konsepnya yang paling menonjol perbedaannya adalah kalau gigs itu cenderung band-bandnya yang emerging. Jadi yang emang baru mulai dan baru mau naik tuh. Terus dan biasanya kalau gigs dengan konser bedanya adalah dari segi konsep panggungnya, bahkan kalau gigs tuh tanpa level panggung dan tanpa barricade. Jadi penonton dengan bandnya itu ya depan-depan aja, terus bisa saling berinteraksi gitu. Selain itu juga mungkin skala penonton ya. Kalau gigs mungkin masih di angka 100 sampai 600 orang lah. Jadi di bawah 1000 lah itu masih bisa disebut gigs gitu. Mungkin kalau udah ribuan itu mungkin skalanya udah konser seperti itu sih. Itu mungkin perbedaan yang paling yang menonjol seperti itu. Untuk gigs saat ini gimana sih Mas antusiasmenya? Apalagi di Jogja kan, banyak banget musisi-musisi yang bertumbuh gitu loh. Nggak cuma musisi-musisi lama juga ikut-ikutan gitu loh. Tapi setiap minggu mungkin pasti ada acara gigs gitu loh. Nah itu gimana Mas? Iya betul. Mungkin sebelumnya aku cerita dulu ya Boleh. awalnya. Emang harus cerita sih. Awalnya bisa terlibat lah, istilahnya kalau sekarang terlibat di teman-teman yang suka create gigs. Kebetulan dari 2019 aku gabung di sebuah media independen yang basisnya di Jogja. Itu lebih ke media musik untuk share info event lah, ya cenderungnya lebih ke gigs gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan sampai saat ini perkembangannya juga ke semua pertunjukan musik, bisa konser, bisa festival juga gitu, yang skalanya nasional. Tapi awal-awalnya itu kita mulai di area Jogja, terus berkembang di area Jawa Tengah, terus sampai saat ini alhamdulillah bisa mencakup seluruh Indonesia lah istilahnya, nasional kayak gitu. Nama medianya apa Mas? Nama medianya apa? Oh iya. Boleh dong. Follow. Nama medianya Koloni Gigs, itu ada di Instagram di @kolonigigs, terus ada di Twitter. Kita awalnya based on medsos, jadi kita dulu awalnya di Twitter dulu malahan. Twitter dulu. Jadi itu di Twitter dulu itu malah sebelum Koloni Gigs itu ini aku cerita dari awal aja boleh. Ada fun fact-nya itu, jadi media ini tuh yang create sebenarnya tim kami, dia foundernya di orang Klaten tapi kuliah di Jogja. Itu dulu namanya makanya Info Gigs Klaten sebelum jadi Koloni Gigs kayak gitu. Itu di tahun 2013. Jadi itu masih sosmed itu setelah Facebook, Twitter kan yang baru naik di tahun itu. Nah, kita mainnya di Twitter itu bahkan kita nggak apa ya istilahnya, nggak ada niatan untuk ini menjadi media massa gitu. Jadi cuma kita bikin akun terus seneng aja, kita emang basicnya teman-teman ini suka nonton gigs, terus pengen nge-share nih gigs event yang ada di sekitar Jogja, Klaten kayak gitu, yang oh ini kalian harus datang nih. Oke, kita kumpulin tuh tiap seminggu sekali, jadi bikin treat. Jadi ada gigs event apa aja nih di minggu ini, seperti itu. Kita upload di tiap hari Minggu atau Senin kayak gitu. Jadi seminggu ke depan itu akan update terus tuh, satu treatnya itu tiap minggu seperti itu.
Itu akhirnya berkembang sampai akhirnya punya akun Instagram. Itu mulai akun Instagram sekitar tahun berapa ya? Ya 2014, 2015 seperti itu. Itu mulai ada apa ya istilahnya? Penyelenggara gigs itu ngontak ke kita. Jadi kita minta bantuan untuk ini ya, kita ajak kerjasama buat publish event kita loh. Kita malah nggak tahu nih caranya gimana. Kita juga nggak punya logo pas gitu. Jadi terus minta logonya lah. Kita nggak punya logo mas, ya udah bikin dulu. Jadi emang karena basicnya itu seneng-seneng kayak gitu. Emang seneng nonton gigs, terus pada akhirnya ada tawaran untuk kerjasama. Akhirnya kita bikin logo dan itu event pertama itu aku lupa di tahun itu masih di 2013 juga. Itu dari situ akhirnya mulai berkembang nih, kita mulai belajar juga soal publishing, terus soal jurnalistik juga, terus bagaimana mengelola sosmed sebagai apa ya istilahnya media untuk mengabarkan gitu. Jadi di ranah musik seperti itu. Dari situ mulai berkembang dan mulai bukan lagi di area Jogja Jateng yang ngajakin kerjasama, mulai dari event kampus, event festival bahkan gitu. Lalu ada sedikit apa ya, beban moral kali ya, kita bawa nama Infogeeks Klaten tapi malah jarang kita share acara yang ada di Klaten karena emang second city kan, jadi emang agak susah, bukan susah sih, sedikit event di sana gitu loh. Kebanyakan kita share dari Jogja lagi gitu. Akhirnya kita di 2019 kita ganti nama aja sekalian biar lebih general. Akhirnya ganti Koloni Gigs biar lebih general lah. Mulai dari situ tuh mulai serius nih untuk mempelajari lagi soal permediaan seperti itu. Karena ranahnya ternyata setelah kita berjalan berapa tahun ya, dari 2013 sampai ke 2019 itu juga banyak belajar akhirnya tentang jurnalistik, tentang media massa seperti itu, harus gimana treatmentnya gitu. Nah, berganti Koloni Gigs, lalu kita sempat bikin radio namanya Koloni Radio, itu radio online, terus bikin website ada di kolonigigs.net sampai sekarang. Terus ya itu sih, terus akhirnya sekarang mulai digarap serius dan mulai masuk ke event-event tingkat nasional nih, termasuk festival juga seperti itu. Itu sih mas. Berarti masanya itu penikmatnya umum masih untuk Koloni Gigs? Kalau dulu di awal-awal emang banyak dari follower itu ya emang mereka pencinta acara-acara underground gitu loh, yang underground tingkat gigs dengan masa yang paling 100-200 gitu, dengan band-band yang mungkin apa ya istilahnya cutting edge. Jadi bukan band yang populer secara nasional, tapi ini kayak dia juga populer, cuma enggak sepopuler band-band yang major label seperti itu. Jadi istilahnya dulu kalau ada istilah indie lah, kayak gitu. Oke, berarti kayak gue pengen tahu informasi event atau mungkin musisi bisa lewat Koloni Gigs gitu. Nah dulu awalnya akhirnya merembet ke situ, dari komunitas emang teman-teman yang suka nonton gigs, akhirnya kita jadi ikut mengabarkan sampai sekarang seperti itu. Okay. Terus pada akhirnya sempat bikin radio, terus karena perkembangannya bukan event lagi yang masuk tuh penawarannya, tapi kita jadi dapat istilahnya press release dari band-band yang sedang merilis karya, launching. Misalnya mereka rilis album lah, mereka rilis video klip, mereka rilis single kayak gitu. Jadi kita sempat bingung juga nih. Anjir, kita dikirimin ini apa? Press release ini harus diapain? Dari situ kan kita harus belajar lagi tuh. Ini kita olah lagi, terus kita gimana? Akhirnya kita itu yaudah kita bikin website lah gitu. Itu sebenarnya arahnya buat menampung rilisan itu. Karena mereka mengirim dalam format teks kayak gitu. Terus
itu latar belakang juga kita akhirnya bikin radio online itu Koloni Radio itu buat memutar single mereka. Jadi mereka yang kirim press release itu kan biasanya ada itu press kit kan ada lampirannya ada press release, terus profil band, terus artwork, terus sama musiknya. Jadi misal album ya mereka akan cantumin bahkan full album mereka kirim. Ya, full album mereka kirim, kalau enggak ya single 1-2 lagu yang emang jadi jagoannya mereka itu kita bikinin alternatifnya kita oke, kita buat nampung ini kita bikin radio online lah kayak gitu. Seperti itu. Yang bisa didengerin di website juga. Jadi itu kita kalau buka websitenya kolonigigs.net itu di situ ada radionya juga. Nah, itu isinya lagu-lagu yang barusan dirilis oleh kawan-kawan yang mereka kirim press release-nya ke Koloni Gigs kayak gitu. Itu sih. Berarti event musik dengan media itu apa namanya? Kolaborasinya itu emang udah harus jalan, Mas ya? Iya, benar banget sih. Kalau ngomongin tentang sepertinya tadi sempat diceritakan oleh Mas Bayu ya. Jadi memang kalau ngomongin tentang event itu kita juga harus berkolaborasi juga, nggak hanya dengan yang tadi saya sebutkan ada sponsor, ada UMKM, tetapi dengan media-media. Bahwa sekarang ini media tentang yang kontennya itu musik, kontennya festival itu juga sangat banyak. Jadi nggak hanya media-media mainstream yang hanya naikin berita-berita politik, berita ekonomi, sosial, tapi ada yang kaitannya budaya dan seni yang dibawa oleh teman-teman media-media yang muncul saat ini. Jadi memang mulai di tahun 2010-an ke atas itu ya sudah mulai banyak media-media musik yang itu bermunculan yang memang concernnya ada yang lebih ke gigs, ada yang lebih ke festival, ada yang ke konser tunggal, ada yang memang media itu dia lebih ke foto. Jadi dia meliput foto-foto dari konser-konser gitu. Iya, itu ada beberapa sih. Ada beberapa banyak sekali gitu dan di beberapa tahun lalu saat saya berpindah ke divisi media khususnya di Markom, di situ saya lebih melihat bahwa media ini bukan hanya media Jakarta aja loh, bahwa media lokal, media yang ada di Second City itu juga banyak sekali yang mereka merespon dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, dan ini bisa kita ajak berkolaborasi sebagai tempat pemberitaan yang kontennya itu sesuai dengan kontennya masing-masing. Dan ini yang saya juga sering sampaikan ke teman-teman media musik khususnya. Saya kirimkan rilis, saya kirimkan poster, saya kirimkan profil artis, performer kita, silakan diolah sesuai dengan medianya masing-masing. Ya gaya penulisannya gitu, karena gaya ininya. Supaya mereka itu nggak kehilangan market penontonnya, market viewersnya seperti itu. Tiba-tiba saya kasih poster yang dinaikin poster doang gitu kan, itu kayak ya terlalu mainstream gitu kan, terlalu mainstream. Karena kalau kita lihat misal Koloni Gigs punya market yang memang musisi-musisi baru yang mulai grow up seperti itu kan. Oh nih line upku ada 65 nih atau ada 70 nih. Mana nih yang cocok masuk di portalmu nih atau masuk di mediamu seperti itu. Adapun juga media besar yang kita kirimkan rilisnya nih silakan. Misalkan media nasional seperti itu ya atau media internasional, ya mereka akan mengangkat versinya mereka masing-masing. Oh, aku akan angkat media internasional artis internasionalnya aja. Walaupun di situ nanti akan menyebutkan Indonesia, lokalnya juga muncul seperti itu. Itu pun juga yang media nasional juga sama. Oh, yang kita angkat musisi yang lagi happening saat ini sebagai reach marketnya mereka, bahwa misal salah satu artis yang sedang happening itu A, ya udah mereka kan angkat A, yang kemudian di belakangnya dia akan menginformasikan bahwa mereka akan tampil di Prambanan Jazz dengan artis-artis lainnya seperti itu. Jadi memang ketika kita menghandle media partner juga, tim kita juga kita sampaikan bahwa jangan plek-ketiplek dengan poster yang kita kasih, walaupun mereka nanti di slide terakhirnya ketika di Instagram akan munculkan itu juga seperti itu, tetapi konsep beberapa slide awal itu sesuai dengan gaya penulisan, gaya visual yang teman-teman media kerjakan seperti itu. Berarti ini ya, mereka meliput dengan gaya mereka masing-masing. Benar sekali. Ya kan?
otomatis nggak cuma konser musiknya aja yang terlibat. Iya. Lokasinya. Iya betul. Mungkin kalau misalkan bikin konser di tempat wisatanya yang benar, terekspos kayak benar, gitu ya. betul. Gitu ya. Jadi kita bicara tempat wisata berarti kan emang konser musik ya sekarang banyak banget berkolaborasi dengan beberapa tempat-tempat wisata. Gitu loh. Contohnya tempat-tempat pariwisata kayak misalkan Yogyakarta kemarin lah ya kan. Iya. Di Bresi. Betul. Prambanan Jazz di Prambanan gitu. Jadi langsung kan tempat wisata itu terekspos gitu Betul, loh. betul. Nah, menurut Mas Chandra gimana sih Mas wisata saat ini? Pariwisata saat ini setelah pandemi itu antusiasme orang seperti apa? Oke. Nah, ngomongin tentang pariwisata dan pandemik ini memang salah satu yang bertolak belakang. Iya benar-benar. Ya, pandemik itu membatasi orang untuk melakukan banyak hal keluar dari areanya, sedangkan pariwisata gimana kegiatan pariwisata itu berlangsung. Iya. Gitu. Ini yang agak susah sekali ketika jadi satukan. Tetapi dengan adanya kemarin kita dengan kami Raja Wali Indonesia kan tergabung di APMI ya, Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Kita membuat bagaimana caranya event itu tetap berlangsung dalam kondisi keterbatasan saat pandemik seperti itu. Itu pun akhirnya setelah berlangsung kemudian pariwisata itu bisa tetap berjalan. Iya. Pariwisata itu tetap berjalan dengan adanya kita tetap menyampaikan bahwa saat Prambanan Jazz online live in Candi Prambanan gitu kan. Kemudian Prambanan Jazz virtual festival live in Candi Prambanan dari Sendratari Ramayana. Nah, kita sudah menyebutkan satu tempat di mana itu salah satu tempat pariwisata juga seperti itu. Nah, selain itu ada juga waktu kita khususnya Raja Wali Indonesia memang sedikit concern dengan beberapa objek pariwisata. Salah satunya adalah dulu kita di tahun 2018 di bulan Maret kita diminta oleh sebuah perusahaan BUMN untuk melaunching sebuah tempat yang sudah lama terbengkalai kemudian diekspos menjadi tempat pariwisata. Dan itu kami Raja Wali Indonesia diminta untuk meng-create sebuah konsep gimana calon objek wisata ini bisa berkembang atau bisa dikenal banyak orang. Akhirnya kita bikin konsep David Foster and Friend itu akan tampil waktu itu ya di ex pabrik gula Colomadu. Pabrik gula Colomadu yang ada di Karanganyar atau lebih tepatnya di area Solo Raya ya. Seperti itu. Dan akhirnya sekarang tempat itu pun juga jadi museum, jadi tempat kegiatan untuk menyelenggarakan sebuah event-event juga seperti itu. Itu salah satu event ketika diselenggarakan di sebuah tempat itu salah satu promosi juga untuk tempat itu sendiri. Nah, kalau tadi udah disebut Prambanan Jazz atau Prambanan Jazz di Candi Prambanan, kemudian Yogyakarta di Tebing Breksi, kemudian Borobudur Symphony di Candi Borobudur yang mendatangkan Mariah Carey atau Westlife juga, dan kemudian objek wisata lainnya ada di Semarang itu di Sampokong. Sampokong itu untuk kita mendatangkan Westlife loh, international musician atau international artis kita bawa ke sana, otomatis nama Sampokong juga akan terbuka ke international public seperti itu. Nah, ini kalau ngomongin tentang tempatnya sendiri. Nah, kemudian kalau ngomongin tentang pariwisata secara khusus, bahwa event yang berlangsung selama 6 hari kemarin, kalau boleh dibilang kita menyebutnya anggaplah ada 5.000 penonton per harinya. Misal ya, ada 5.000 penonton per hari, kalau dikalikan 6 ada 30.000 penonton. Yang itu setiap harinya berbeda-beda. Ada 60.000, ya 60.000 ya? 30.000 ya? 3 kali, berapa sih hitung? Hitungin. Hitungin. Coba 5.000 kali 6 ada 30.000. 30.000 Mas. Ada 30.000 orang datang ke Jogja. Ada 30.000 orang datang ke Candi Prambanan, di mana mereka itu menggunakan fasilitas pariwisata. Ada yang sewa rental mobil, ada rental motor, ada yang pakai transportasi online, KRL, ada yang pakai Trans Jogja, ada yang pesawat, ada yang pakai kereta, ada yang naik bus, ya, ada yang apa? Oh ya gitu. Dan juga ada yang menginap di sekitar wilayah. Otomatis kita nih ya, ketika mau melakukan sebuah kunjungan ke sebuah tempat, otomatis kita akan melihat secara Google Map itu adalah near from venue. Hotel terdekat, kuliner terdekat, terus transportasi
yang bisa digunakan, dijangkau seperti itu. Otomatis itu kan juga merespon dengan adanya kegiatan pariwisata yang ada di area tersebut gitu kan. Kalau ngomongin Yogyakarta kurang lengkap apa Jogja ini dengan aktivitas pariwisatanya. Pun juga saat kita membuat event internasional skala internasional Dream Theater waktu itu di Solo juga di lapangan band Manahan, itu pun juga banyak orang yang melakukan aktivitas perjalanan pariwisata yang cukup tinggi juga. Walaupun ada juga yang melaju dari Jakarta ke Solo langsung menggunakan mobil, Surabaya, karena memang akses pariwisata itu sudah terbuka lebar seperti itu. Nah, kemudian ngomongin pariwisata itu juga nggak melulu tentang objek ya. Kuliner itu juga salah satu objek pariwisata juga. Jogja ini kan terkenal dengan surga kulinernya juga. Iya betul. Kafenya juga banyak banget di Jogja dan ini tempat yang sangat asik, salah satunya di Prambanan Jazz Cafe ini juga kita gunakan sebagai tempat yang banyak hal kita bisa lakukan di sini. Ada tempat untuk nge-gigs juga tempat untuk nongkrong juga dan semua tempat kafe-kafe di Jogja merespon itu semua untuk bisa mengakomodir event-event yang ada, gigs lah, mini festival lah seperti itu juga. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu Road to Prambanan Jazz Festival juga dilaksanakan di sini juga ya. Itu pun juga mendatangkan artis untuk perform di sini seperti itu. Dan ngomong tentang pariwisata balik lagi, memang dampaknya atau multiple effect yang dirasakan oleh pelaku pariwisata ini pun juga cukup tinggi. Siapa yang kemarin selama 2 pekan di awal bulan Juli itu tidak merasakan kemacetan yang ada di Jogja? Pasti merasakan kemacetan. Ada orang yang sebel. Kenapa sih Jogja rame banget gitu kan? Kenapa sih macet banget? Oh ada event, satu branding kita kena. Kemudian Prambanan Jazz kena nih sebagai tersangka utamanya nih. Prambanan Jazz Festival gitu kan. Tapi di satu sisi untuk orang Jogjanya yang terdampak atas pariwisatanya seneng. Hotel-hotel penuh juga seneng gitu kan. Kemudian transportasi online yang gak berhenti-berhenti ordernya juga seneng. Kulinernya juga seneng. Makanan online-nya juga terorder terus juga seneng gitu kan. Itulah dampak pariwisata dari adanya kegiatan festival itu sendiri seperti itu. Saya 2 minggu Prambanan Jazz Festival nggak ngerokok sih mas. Kenapa? Nggak ngerokok. Sehat. Oh iya, ngomong-ngomong soal rokok, maaf sekali ya teman-teman. Nggak semua tempat itu bisa kita gunakan untuk merokok, khususnya Prambanan Jazz Festival. Karena itu ada di area cagar budaya. Ada cagar budaya. Kalau di sini kita boleh, di sini kita boleh. Boleh, Prambanan Jazz Cafe boleh. Kita boleh. Apalagi ngerokoknya signature kan? Iya, waduh. Rokok saya di sana lagi signature. Iya itu. Tolong dong boleh dibawa ke sini mas rokoknya. Oh 2 mas signature. Nih kita mau bagi-bagi merchandise dari signature. Oke terima kasih. Ada 3 merchandise. Ini buat gua apa buat nonton? Buat penonton. Oh buat penonton ya. Oke siap. Ini nggak di briefing nih. Blockingnya nggak pas. Nutupin kamera. Harusnya dia muter. Di sini teman-teman mungkin yang datang ada yang mau bertanya-tanya sama Mas Bayu dan Mas Chandra. Oh ya. Ya diajak ngomong MC-nya mas, jangan narasumber diajak ngomong. Iya, yang mau bertanya langsung loh. Kapan lagi bisa ngobrol sama pelaku seni panggung dari Raja Wali. Ayo. 3 orang aja, 3 orang. 3 orang. Ada yang berani nggak? Oke. Ayo. Ini dapat iPhone. Ayo. Oh, ada iPhone. iPhone 14. 14 kali cicilan. Waduh. Ayo maju. Ada yang maju berarti nggak? 3 orang aja, 3 orang. Bakal dipilih 3 nih, penanya. Ini ada. Satu orang, satu. Dari sini atau maju? Situ aja. Iya dari situ aja. Perkenalan. Di situ. Nama, tempat, tanggal lahir, zodiak. Makes mikes. Makfaf, Mimfaf. Monggo. Halo mas, sebelumnya nama aku Bima. Berdiri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bima. Aku magang di Raja Wali as social media. Nah, aku mau nanya struggle yang paling kerasa pas Prambanan Jazz tuh di tahun berapa sih, dan itu tuh bener-bener gimana cara ngatasinnya gitu sih mas. Struggle. Iya, struggle yang paling parah. Paling parah. Yang paling susah. Paling susah. Oke. Kenapa tanya gitu? Kenapa nanya? Karena biar bisa belajar aja dari kesalahan yang pernah ada gitu. Tepuk tangan dong buat Mas siapa tadi? Bima. Bima. Oke. Boleh. Ada lagi waktu di belakang tuh, di belakang. Nih,
Wih, Oke. Nih Mas, yang kemarin datang sana nggak pernah makan, nggak punya duit ini. Parah lu. Sini. Oh ya dia maju. Sini Nah. maju. Oke, sip. Agak maju dikit. Oke. Iya, bablas. Iya, situ. Boleh. Perkenalkan saya Bram, anaknya Mas Kiki dari scriptwriter reporter Ikon Wih, anaknya Mas Kiki udah gede. Mas, saya mau nanya Mas, tarafnya kesuksesan sebuah festival atau gigs tuh selain dari penjualan tiket yang melebihi rencana itu apa lagi ya Mas? Iya, standar kesuksesan sebuah festival selain dari penjualan Selain tiket. penjualan tiket. Oh iya. Apa bikin sukses? Terus oke. dari hospitality-nya sama lighting dan sound-nya. Oke. Sekian. Baik. Oh, iya. Mau bikin event lu ya? Tawan banget. Satu penanya lagi. Satu menanya. Satu lagi. Oh, di sana nih. Orang jauh nih. Cek. Cek. Oh, salah dulu. Berdiri, Mas, Perkenalkan kelihatan, nama Mas. saya. Berdiri. Perkenalkan nama saya Mas Catur. Buat Mas Bayu ya. Apa sih dampak gigs buat pariwisata di Jogja? Dampak gigs buat pariwisata Ada di nggak? Jogja. Dan berikan contohnya 5 aja. Buset. Terima kasih. Dikumpulkan segera. Mas, sampai ngejebak ya? Boleh dari Masnya dulu nih dijawab Mas. Oke. Struggle. Yang paling struggle itu adalah lebih tepatnya saat munculnya pandemik sih lebih tepatnya. Oke. Saat munculnya pandemik itu kita di tahun 2019 setelah sukses melakukan kegiatan event itu biasanya beberapa bulan setelah itu kita mulai merilis early bird untuk penjualan tiket Prambanan Jazz dan itu sangat banyak sekali peminatnya. Orang udah nggak milih artisnya siapa nanti yang akan kita bawa. Dia udah milih untuk datang ke Prambanan Jazznya. Whatever itu di day 1, day 2, day 3 yang penting dia udah punya tiket dulu. Kadang mereka udah beli tiga-tiganya gitu. Karena early bird biasanya harganya murah sekali ya. Harganya udah murah dan karena dia udah seneng nih dengan event kita yang sebelumnya. Kemudian di bulan Maret setelah kita Jogja Rockerta tepatnya di awal Maret 2020 itu kan pemerintah mencanangkan wajib belajar di rumah ya. Iya. Alias WFH semuanya. WFH. Dan semuanya berubah total. Kepanikan itu yang muncul dari netizen ataupun dari PJF lovers itu yang membuat kita juga sebenarnya panik juga. Harus digimanain nih? Paniknya adalah secara customer sudah beli mengeluarkan uang ya early bird nggak banyak tapi mengeluarkan uang dan sudah banyak sekali hal yang sudah kita keluarkan di saat menjelang event kan kita harus DP artis. Kita ketika memunculkan nama artis itu kan biasanya udah DP artis, ada yang mulai berapa persen dari angka rupiahnya gitu kan sudah keluar semua. Sampai akhirnya hal yang paling berat adalah menyampaikan kondisi ini ke penonton yang sudah beli gitu kan. Kita nggak bisa melakukan proses refund waktu itu karena dana kita nggak muter nih, uang kita nggak muter, uang kita udah stuck di artis dan vendor nih seperti itu gitu kan. Nah akhirnya banyak hal yang kita lakukan, akhirnya kita bekerja sama dengan APMI dan promotor lainnya itu gimana caranya pemerintah bisa membuat kita ini tetap berlangsung kegiatan musik ini berlangsung gitu kan. Sampai akhirnya ya kami memutuskan untuk melakukan proses pemilik tiket itu nggak usah nge-refund, tiket itu akan bisa kamu pakai untuk nonton nanti saat selesai pandemik seperti itu. Dan kamu akan bisa nonton free Prambanan Jazz virtual, Prambanan Jazz online seperti itu. Ya walaupun kita kasih merchandise juga. Ya biasanya merchandise di event itu kan mahal ya. Waktu itu early bird kalau nggak salah 250, mereka kita kasih kaos yang biasanya di event harganya 250 otomatis dia udah free, dia udah dapat nonton online seperti itu. Dia nonton virtual juga, ya kita berharap pandemik cuma 3 bulan selesai ya. Iya. Akhirnya pandemiknya extend gitu kan, Nambah kesenengan lagi. gitu, Iya. nambah lagi gitu Nambah kan. lagi. Nah yang tadi kita janjikan bahwa ini nanti kita akan siapkan untuk offline, hybrid, ternyata masih belum bisa juga. Akhirnya kita tetap buat mereka bertahan.
bersama dengan kita. Nah ini komunikasi sosial media ini yang sangat kita gencarin, gimana caranya supaya Minjas ini, halo Minjas, di sini ada Minjas juga ya. Nah untuk para Minjas ini, admin Prambanan Jazz ini bisa kuat menghadapi cercaan, menghadapi makian, menghadapi support juga. Tapi memang banyak juga yang support ke kita gitu kan. Di situ itu yang struggle pertama di awal pandemik itu. Kemudian di tahun 2021 pun juga memang belum bisa kita lakukan secara hybrid, tapi ya udah kita tetap main virtual festival itu dengan harinya tidak satu hari tapi udah main di beberapa hari seperti itu, walaupun memang belum tanpa penonton gitu. Nah kita terbiasa dengan mainan online gitu kan, akhirnya di tahun 2021 cobaan itu muncul lagi, di mana kita sebagai pelaku event, pelaku seni pertunjukan itu diperbolehkan membuat event yang akhirnya konsepnya berjarak, nonton tapi berjarak kursi gitu ya, berjarak kursi. Kita udah kasih layoutnya kurang lebih nanti seperti ini jaraknya, fasilitasnya ada nanti pesan makanan pakai barcode dari areanya itu. Sudah kita kasih kubikel apa area-area gitu supaya monitoringnya enak. Ternyata lampu hijau boleh kita membuat konser itu berdiri tapi tetap berjarak. Nah itu dia, nggak bisa kan berdiri tapi berjarak. Terus akhirnya kita putuskan supaya bisa tetap mengatur penonton itu. Akhirnya yang tadi duduk dengan berjarak, kemudian berdiri berjarak nggak jadi, akhirnya kita balikan ke duduk, tetapi tanpa jarak. Jadi orang yang tadinya duduk berjarak terus akhirnya lebih dekat dan lain sebagainya. Ya udah, itu komunikasi kami ya kembali lagi hujatan netizen itu juga luar biasa, membuat kami juga belajar bahwa semua proses itu nggak ada yang instan, semua proses nggak ada yang instan. Kita memaintain PJF Lovers itu juga nggak gampang, bahwa kita bikin konser itu nggak hanya untuk kesenangannya kita, kepuasannya kita, kepuasannya artis, tapi gimana caranya PJF Lovers atau penonton ini bisa puas dengan konsep yang kita berikan seperti itu. Banyak yang kecewa, tetapi banyak juga ya udah deh, daripada enggak, ya udah deh, aku harus ada di sejarahnya Prambanan Jazz Festival. Makanya setiap kali kita membuat after movie itu, terima kasih sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan Prambanan Jazz Festival. Nah itu sih, itu yang kita selalu tekankan ke mereka, bahwa kita ada di tempat heritage yang itu nilai sejarah. Prambanan Jazz pun juga itu adalah sejarah konser musik di Indonesia yang ada gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 2022 Prambanan Jazz ini menjadi salah satu pematik bahwa konser offline itu sudah nyaman digunakan, konser festival itu sudah bisa digunakan. Dan ini memang menjadi kick off festival yang ada di Indonesia. Dan itu memang Prambanan Jazz tahun 2022 tuh pengawasannya sangat ketat sekali, secara kuota, secara penonton. Dari gugus Covid itu juga sangat terlibat, pihak pengamanan gabungan juga terlibat. Gimana caranya kita juga lebih ketat terhadap penonton-penonton seperti itu, dan peraturan lebih ketat lagi dari pihak sponsorship juga. Mereka tidak boleh jualan ini, do and done-nya semakin bertambah gitu kan. Dan akhirnya ya udah obstacle-nya bertambah, tapi alhamdulillah bisa dilalui gitu. Dan kita juga belajar dari PJF Lovers, kita juga belajar bahwa memang acara musik ini untuk menghibur semuanya. Kami pelaku seni pun juga terhibur, artisnya juga terhibur, penontonnya juga terhibur gitu. Jadi memang kalau ngomongin tentang sosial media ya itu Mas, gimana caranya ngepuk-puk netizen. Harus sabar ya, harus sabar, nggak boleh baper. Ya itu sih, itu obstacle kami yang akhirnya bisa struggling sampai dengan saat ini. Ya Prambanan Jazz Festival 2023 ini juga memang banyak yang mengira bahwa yakin tuh 6 hari tuh gitu kan. Tapi akhirnya ya dengan tujuan utama kami menghibur banyak orang, bertahan. Memang nggak semuanya hari itu penuh penonton gitu kan, nggak semuanya hari itu penuh, tetapi gimana caranya ekosistem sebuah festival ini harus tetap terjaga untuk kegiatan ini tetap berlangsung seperti itu. Gitu. Oke. Terjawab Mas ya? Gimana, kuat nih? Pertanyaan kedua tadi dari mana anaknya? Bram.
Pertanyaannya bisa diulang Mas? Tentang apa tadi? Definisi sukses Oh, selain- barometer kesuksesan. Yoi. Kenapa? Selain tiketing. Selain tiketing itu adalah mention di akun Instagram Prambanan Jazz yang cukup tinggi yang nggak bisa kita repost satu persatu. Saking banyak ya, itu salah satu kesuksesan sebuah terselenggaranya event bahwa memang banyak orang yang mention postingan-postingan pribadi mereka. Banyaknya hashtag yang digunakan kalau kita lihat dari sisi sosial media, hashtag event tersebut ya. Terus kemudian banyaknya orang yang merespon positif akan kegiatan ini gitu kan. Ucapan-ucapan terima kasih, ucapan positif yang muncul di sosial media, karena salah satu barometer yang bisa kita lihat adalah banyaknya orang yang melihat konten-konten kita. Konten-konten kita di semua sosial media seperti itu, di akun Prambanan Jazz Festival, di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, itu pun juga banyak yang bercerita. Dan salah satu barometer kesuksesan adalah postingan kita dikolaborasikan dengan artis-artis tersebut, dan komen itu tidak hanya membuat FOMO orang yang ada di Indonesia, membuat FOMO orang-orang yang ada di luar negeri sana. Dan kenapa sih Indonesia, ayo lo mampir ke Malaysia, mampirlah ke negara-negara yang mereka miliki, seperti mereka tempati seperti itu. Salah satu barometer kesuksesan adalah pujian dari artis-artisnya. Nah, hal yang terpenting dari Prambanan Jazz Festival ataupun event yang kita selenggarakan itu adalah message utama dari Prambanan Jazz Festival itu sendiri, bahwa Raja Wali Indonesia membuat event Prambanan Jazz Festival ini ada satu misi. Oh, oke. Misi diplomasi budaya, bahwa event itu tidak hanya bercerita tentang konser musik, tidak hanya bercerita tentang penontonnya banyak, tetapi kita bercerita bahwa kesuksesan acara ini yang dipublikasikan oleh artis-artis performer kita dengan followers yang banyak itulah salah satu message kita, bahwa tidak hanya acara yang sukses, tapi ada tempat pariwisata yang indah yang disampaikan oleh mereka melalui akun sosial media mereka. Contoh satu artis, Bon Quartet. Iya. Mereka pernah lah ke Indonesia, akan tetapi belum pernah perform di objek wisata Candi Prambanan yang ini menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang dikenal di dunia. Dia memposting, kemudian itu adalah salah satu promosi yang gratis yang didapatkan oleh pemerintah, gitu kan? Khususnya tentang pariwisata. Baru satu artis. Internasional artis kita ada 12. International artis kita ada 12. Semuanya memposting keceriaan mereka, betapa mereka sukanya dengan objek wisata tempat artis ini perform. Keindahan Candi Prambanan kala senja, keindahan lighting yang menghiasi Candi Prambanan saat malam hari, seperti itu. Sampai dengan mereka pun juga datang ke kuliner di Pasar Kangen. Mereka merespon jajanan-jajanan pasar yang mereka amazing, dan itu muncul di story-storynya mereka gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu diplomasi budaya kita mengenalkan budaya Indonesia melalui artis-artis internasional yang datang ke sini seperti itu. Iya, jadi semakin kayak simbiosis mutualisme ya Mas. Iya, betul sekali, dan ini pun kami juga berharap dukungan juga muncul dari pemerintah juga, dan memang bahwa dukungan juga sudah muncul kaitannya dengan imigrasi yang dipermudah. Kaitannya mereka datang untuk perform di sini, kemudian dari support dari hotel-hotel yang bisa mensupport penginapan-penginapan mereka, dan alhamdulillah 12 artis ini makanannya nggak neko-neko, nggak neko-neko. Mereka juga mencoba makanan kuliner gudeg ya, di Jogja itu ada gudeg juga, mereka juga ada yang makan masakan Padang juga seperti itu kan. Doyan nih, dia doyan. Ya walaupun it's so spicy but Indonesia, Lagi lapar this is Indonesia ya. Lagi lapar kayaknya. Kenapa? Oh durian. Durian. Ya. Ada? Siapa yang nyoba durian kemarin? Hah? Oh Lukas Graham nyoba durian. Oke, ya. Bukannya bule nggak suka durian ya? Penasaran. Dia suka ya? Ya akhirnya beberapa rasa penasaran itu yang membangun informasi positif yang muncul dari artis-artis tersebut gitu. Ih gudeg amazing. Iya, gudeg nih apa ya? Begitu dimakan, so tasty kayak gitu kan. Nangka nih, gokil ya. Emang tahu itu nangka? Enggak kan?
Bisa jadi. Ya kali kita kan Krecek tuh. Yoi. krecek gitu. Oke. Ya kulit kumkuman kulit. Kulit apaan nih kan? Rendaman kulit kan krecek gitu kan. Nah itu salah satu tingkat kesuksesan sebuah event khususnya dari event yang diselenggarakan oleh Raja Wali Indonesia itu adalah nilai-nilai positif yang muncul. Saat itu musisi internasional yang muncul adalah Yani yang hadir di Prambanan Jazz Festival di tahun 2018. Kemudian ada Diana Krall juga yang hadir, ada Sarah Brightman juga yang mereka memposting Prambanan Jazz Candi Prambanan dengan mereka foto selfie saat di panggung, dan ini keceriaan yang mereka sampaikan pun juga tersebar luas. Berapa juta followers mereka yang melihat postingan mereka. Itu kan salah satu diplomasi budaya kami yang ini menyampaikan pesan bahwa tempat indah yang mereka datengin itu punya nilai, ada value-nya untuk mereka sampaikan ke dunia sisi lain seperti itu. Tapi pernah Mas kayak musisi luar gini, boleh dong kita main di tempat acara Prambanan Jazz? Pernah gak sih? Ada. Ada juga? Ada. Wih, Ada. kirain cuma dari kita doang mau follow up ke mereka. Nah ini salah satu hal yang saya lupa, Alex Mercado kalau nggak salah ya. Itu dari Brazil atau kalau nggak salah, pokoknya gini, dari kedutaan. Oke. Dari kedutaan asing, dari Prancis juga ada mengontak kami, mengontak saya dan juga tim melalui email. Kami ada artis internasional, ada artis dari negara kami untuk kami sampaikan untuk bisa tampil di Prambanan Jazz Festival, dan itu kita kabulkan. Oh gitu. Jadi semua mereka yang handle kami menyediakan slot waktu mereka perform. Oh keren. Gitu. Jadi transportasi. Tepuk tangan dong buat Prambanan Jazz. Ya, itu semua mereka yang akomodir, kami hanya menyiapkan slotnya untuk mereka perform. Nah, itu salah satu barometer kita juga bahwa banyak pihak-pihak di luar sana yang tertarik untuk bergabung di Prambanan Jazz Festival. Jadi sebuah ajang bergengsi internasional Mas ya. Betul sekali, dan banyak sekali musisi-musisi yang waktu itu masih grow up itu masuk di Prambanan Jazz yang sekarang menjadi musisi nasional yang sudah punya nama, sudah punya jam terbang, sudah punya red card yang sangat tinggi sekali gitu kan. Begitu. Benar-benar. Oke, jawab Brame. Ya ini Mas namanya rezeki wes ono signature-nya ya. Yoi. Yang ketiga nih, pertanyaan Kalau terakhir. bahasa Jawa rezeki sudah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur, benar. Signature. Oke, sip. Pertanyaan terakhir ini Oke. dari Mas Sopo Catur. Oke. Buat Mas Bayu. Oke. Apa tadi Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya Lupa aku. ini ya, seberapa dampaknya gigs untuk pariwisata gitu ya? 5 contoh. 5 contoh. Dengan contoh. 5 contoh dan masing-masing sebutkan 4. 20. Mungkin kalau secara konsep dengan festival mungkin sama, cuma lingkupnya mungkin skalanya ya Mas ya. Dan kalau skalanya festival mungkin gede. Gigs itu sebenarnya sama. Jadi beberapa aku sempat bikin sama teman-teman create gigs juga. Jadi kita juga nampung bentur yang dari Jakarta kayak gitu. Yang biasanya mereka udah menentukan titik-titik turnya. Misal nih ada satu band dari ibu kota satu, gitu. Itu yang emang baru naik emerging gitu. Menentukan titiknya itu akan ada di kota-kota yang besar, misal Jogja, Solo, terus Semarang, Surabaya seperti itu. Jadi emang dari beberapa kota yang emang udah jadi titik itu, penonton yang dari daerah-daerah itu otomatis akan datang karena band ini nggak mampir nih di kota, misal Magelang, terus yang Klaten, terus misal Ambarawa kayak gitu. Ya, mereka akan datang ini yang kota yang terdekat. Oh, ya aku nonton di Jogja kayak gitu. Yang dari Magelang pada ke Jogja, dari Klaten pada ke Jogja kayak gitu. Terus misal di Semarang yang dari Ambarawa, aku lebih dekat ke Ambarawa nih gitu. Bahkan ada lagi yang dia bahkan karena emang seneng banget sama bandnya ngikutin semua kota. Nah, di situ kan efek dampaknya juga sama. Mungkin nggak untuk wisatanya emang nggak begitu
banyak secara apa ya, kuantitas ya Mas ya. Beda sama festival, tapi ada pengaruh juga di situ. Bandnya juga yang band tour itu, jadi mereka nggak cuma main. Misalnya nih dia stay di Jogja 3 hari gitu. 1 harinya main, 2 harinya dia akan piknik kayak gitu. Dia akan stay di sini dan akan piknik, dan itu dalam 1 bulan tuh kalau kita amati, karena kita juga media partner untuk kolektif-kolektif yang biasanya menampung band tour itu yang dari luar kota, itu bisa dalam sebulan tuh ada 20 band tour yang ke Jogja. 20. 20 Wow, banyak 20 sampai 25 itu hampir seminggu itu ada 3 sampai 5 gigs. Nah itu isinya sebenarnya band tour yang dari Bandung, dari Jakarta, ya dari luar kota lah intinya. Mereka udah nyusun jadwal nih, aku tanggal segini akan tour. Dia mengontak kolektif-kolektif yang ada di sini. Nah dia nggak cuma main di sini, dia akan kulineran juga sama konsepnya, akan kulineran. Dia kalau sempet dia juga akan berwisata juga. Itu sih mungkin dampaknya nggak begitu terlihat, tapi di situ adalah dari sisi pariwisatanya ada di tiap, bahkan kalau di Jogja ya dia akan biasanya pergi ke pantai terus kemana gitu, dan kulineran mereka pasti. Jadi uniknya Bentur ini dia udah ngelis nih kota yang akan dia tuju dan udah ngelis kita akan kulineran di mana ya, seperti itu. Nah, itu yang dari sisi band. Kalau penonton kemarin aku sempat sama teman-teman tuh ngakomodir turnya The Johnson. The Johnson baru naik lagi juga tuh. Itu dia pertama kali ke Jogja. Nah, bahkan penonton itu ada satu penonton yang dia dari Jakarta sama Bandung. Dia malah nggak puas tuh nonton di Jakarta, dia ngikut ke Jogja. Dia nonton, aku pengen sekalian piknik lah gitu. Sekalian nonton Johnson ya gitu. Terus ada yang penonton dari mana itu, dia bahkan ikut ke semua titik turnya dia. Dia di Semarang nonton, di Jogja nonton ya gitu. Di Solo nonton. Seperti itu sih. Kalau mungkin dampaknya nggak begitu terlihat seperti festival, tapi ada sisi mereka juga berwisata terus kulineran kayak gitu. Seperti itu. Mungkin skalanya yang kecil gitu ya. Otomatis ketika mereka staycation dimanapun. Iya, mereka biasanya juga update tuh. Oh, kita lagi kulineran sini nih. Bahkan mereka kadang udah bikin cuitan-cuitan di Twitter gitu. Jogja nih kulinernya pasti kesini kayak gitu. Gitu. Besoknya ternyata dia habis manggung malamnya, besoknya dia udah di pantai di Gunung Kidul gitu. Seperti itu. Ini sebenarnya juga hampir sama di Prambanan Jazz kemarin. Ada beberapa artis internasional yang dia datang lebih awal dan juga pulang lebih akhir karena sebelum perform mereka pengen berwisata dulu. Jogja kan punya paket wisata ya. Ada yang ke Borobudur juga, ada yang ke Ratu Boko, ada yang ke Kaliurang, Lavatur. Itu mereka lakukan gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi ini balik lagi ke diplomasi budaya kita yang kita kita bawa bahwa message seperti ini nih ketika diposting di sosial media mereka bisa menjadi salah satu ajang promosi gratis Indonesia di mata internasional seperti itu. Musisi jadi pada norak mas ke Jogja, norak posting norak gitu. Iya, Padahal biasa aja gitu. Biasa aja gitu ya, kita jadi bisa aja. mungkin ini persentasenya 10% manggung, 90% wisata. Betul. Emang kekuatan Jogja, sosial kayak media gitu. ya. Iya. Apalagi Instagram story. Wah, semua orang udah wajib kayaknya ya. Iya, betul. Apalagi kelebihannya lu Jogja mana-mana deket tuh mas. Ke gunung deket, ke pantai deket, kulinerannya banyak. Itu kelebihannya. Jadi musisi yang yang baru emerging pun mereka udah merasakan di titik itu. Nggak tahu mereka gede pasti udah, ini aku bakal ngulang lagi nih sejarahnya gitu. Betul. Oke, terjawab ya. Tadi siapa Mas Catur? Oke, teman-teman. Kayaknya udah di ujung acara nih kayaknya. Wah, tidak terasa. Yang belum pesan dulu katanya gratis nih. Padahal kopinya udah mau habis tuh. Oke. Oke, sebenarnya yang kita bicarain saat ini adalah poinnya adalah sebenarnya ya semoga semua event apapun dimanapun yang mereka buat atau mau kita buat sebenarnya disupport oleh pemerintah mas. Iya betul sekali. Benar ya? Betul. Karena semua yang kita rencanakan, semua yang kita buat otomatis akan berdampak pada sebuah pariwisata. Tentunya gitu ya. Bahkan yang gede itu dulu pasti juga pernah mainnya di gigs juga. Betul. Iya benar. Apapun konsernya yang pasti tetap tertib dan menikmati experience tiap masing-masing event. Gitu Betul ya. sekali. Betul sekali.
Oke, kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung dan hadir di acara Prambanan Jazz Cafe. Tepuk tangan buat kalian semua di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Gua Ari Ogoki dari Mas Saya Chandra Selano. dan Saya Bayu Kristiawan. pamit. Bye. Terima kasih Terima semuanya. kasih.